apapun kegiatan tanpa ilmu adalah nol. Dan kita nanti akan menemukan beberapa banyak sekali kendala ketika kita tidak melakukan survei dulu, kajian dulu, mempelajari dulu seperti itu. Lalu berikutnya adalah keyakinan, karena ketika kita sudah memilih sebuah usaha, kita harus yakin bahwasanya usaha ini adalah usaha yang bisa membuat saya sukses di kemudian hari. Dan tujuannya kita adalah gimana kedepannya kita bisa membahagiakan orang-orang di sekitar melalui usaha yang kita miliki. Ingat satu hal, jangan mikir nanti gimana, tapi gimana nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Effendi. Saya asalnya dari Dusun Jeruk Legi, Desa Katongan, Kecamatan Lipar. Saya di sini bergerak memiliki usaha yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan aloe vera atau biasa disebut lidah buaya, di mana kegiatan saya ini yang mulai dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari budidaya, perawatan, pengolahan, sampai dengan penjualan hasil produksi. Awal mula saya merintis usaha ini yaitu sekitar tahun 2014, di mana dulu sekali awalnya saya adalah seorang perantauan yang bekerja di ibu kota yaitu DKI Jakarta dan juga disambi dengan kuliah. Namun di tahun 2012-13 itu mulai merasa bosan dan pengen sekali hijrah ke kampung halaman dan memiliki usaha di bidang apapun. Tentunya waktu itu belum terpikirkan untuk pertanian aloe vera ya. Gimana caranya usaha saya itu bisa bermanfaat turut serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, beralih dari situ, karena saya basicnya dulu anak STM otomotif, saya nggak punya basic tentang pertanian dan sebagainya. Namun singkat cerita saya memilih berusaha untuk mempunyai kegiatan yang bergerak di bidang pertanian. Nah, kira-kira karena nggak punya skill basic pertanian, alhasil belajar dari beberapa literasi, buku, dan internet, ketemulah beberapa komoditas seperti anggur, pepaya California, ada buah naga, dan terakhir ada aloe vera. Ternyata dari 4 komoditas ini, aloe vera lah yang paling mudah cara perawatan dan prospek kedepannya cukup luas sekali, karena aloe vera ini bisa masuk ke dalam 4 industri besar sekaligus. Pertama industri farmasi obat-obatan, lalu ada industri kosmetik, industri pertanian menjadi pupuk organik cair, lalu yang terakhir menjadi industri olahan makanan dan minuman. Nah, saya alhamdulillah memilih yang terakhir yaitu olahan makanan dan minuman, karena pertama modalnya juga nggak terlalu banyak, segera bisa dikerjakan, dan prospek kedepannya penjualannya juga cukup menggiurkan, karena jarang ada waktu itu 2014 itu olahan yang berbahan dasar lidah buaya berupa minuman ataupun makanan. Mulai dari sana saya mulai menggeluti itu. Saya pulang dari Jakarta ke kampung halaman, saya mendatangkan bibitnya, waktu itu beli dari Pontianak dan juga dari Sidoarjo, karena 2 daerah itu yang lebih dulu untuk membudidayakan. Modalnya dulu juga cuma modal 2 bulan gaji terakhir sebelum keluar itu saya gunakan kurang lebih sekitar ada 6 juta modal awal untuk budidayanya, karena aloe vera ini dari mulai budidaya sampai dengan pengolahan itu sampai dengan panen itu memerlukan waktu kurang lebih 12 sampai 15 bulan kita menunggu hasil panen lidah buaya. Selama durasi waktu itu saya pergunakan untuk membuat olahan dulu aloe vera berupa minuman, singkat cerita seperti trial ya, membuat olahan supaya nanti ketika sudah benar-benar panen secara serentak saya bisa segera mengolahnya. Nah, juga modal yang saya siapkan tersebut dari awal itu saya bergunakan untuk membeli alat-alat produksi, penunjang produksi seperti mesin press, cup, ada alat-alat baskom, pisau, dan sebagainya. Itu serta merta untuk ketika saya sudah bisa memanen secara serentak, saya juga bisa mengolahnya menjadi minuman. Alhamdulillah di tahun 2015 saya mempunyai olahan pertama kali berupa minuman nata de aloe vera. Itu minuman yang berbahan dasar lidah buaya, potongan dadu lidah buaya, dan dikreasikan dengan berbagai macam rasa. Alhamdulillah saat ini juga sudah perkembangannya cukup signifikan. Yang awalnya dulu kendalanya adalah minuman ini tidak bisa bertahan lama, cuma 3 hari itu sudah basi. Saat ini sudah bisa bertahan 3-4 bulan. Itu juga berkat dari dampingan BPTB LIPI yang sekarang berubah menjadi BRIN. Itu mereka memberikan pendampingan berupa cara pengemasan, pengolahan minuman aloe vera yang baik agar meningkatkan masa simpan produknya, dan juga memberikan beberapa alat penunjang produksi supaya higienitasnya tercapai. Nah, alhamdulillah saat ini juga
semua perizinan hampir lengkap, seperti ada halal, ini juga sedang menuju BPOM tahun ini, sedang saya persiapkan juga segera sarana prasarananya menunjang perizinan BPOM, nanti ada SNI dan juga ACCP dan sebagainya. Saya berharap nanti minuman saya ini bisa semakin meluas jangkauannya, tidak hanya nasional tapi internasional, karena juga beberapa kali saya sudah mengirim walaupun tidak ekspor secara langsung melalui pihak ketiga, sudah beberapa kali mengirim ke Australia, Malaysia, Singapura, dan tujuannya adalah supaya tes market kira-kira di sana seperti apa sih minuman saya dirasakan oleh orang-orang sana. Alhamdulillah testimonial selalu bagus dan mereka memberikan ulasan yang cukup memuaskan. Untuk pemproduksi minuman lidah buaya sendiri itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, setelah daun kita panen, kita pastikan grade-nya, kita menggunakan grade yang paling baik ya. Ada sih namanya grade A. Itu daunnya sempurna, cukup umurnya dalam artian itu sudah tua ya. Itu daun kita cuci dulu dari lahan, karena dari lahan itu kan biasanya ada nempel tanah dan sebagainya. Dari lahan kita cuci, lalu kita bersihkan, kita kupas. Setelah kita kupas, kita akan potong dadu, di fillet, potong dadu itu seperti nata de coco, menyesuaikan ukuran ya sesuai kita. Kalau biasanya saya 1 cm kali 1 cm. Setelah itu ada namanya proses pencucian. Jadi setelah menjadi potongan dadu, kita akan cuci, kita akan remas-remas sampai lendirnya hilang. Di proses ini bisa menggunakan tambahan garam ataupun tidak, menyesuaikan saja bisa. Kalau saya sendiri menggunakan garam. Nah, setelah itu nanti ada proses namanya perendaman. Nah, ini titik kritisnya di perendaman. Jadi perendaman itu kurang lebih selama minimal 6 jam atau semalaman. Jadi kalau perendaman itu bisa menggunakan 3 pilihan bahan baku tambah selain air. Jadi ada garam, ada kapur sirih atau biasa orang Jawa bilang enjet. Yang terakhir ada asam sitrat atau sitrun. Ketiga ini bisa digunakan dengan dengan perbandingan 1 ember kurang lebih 15 liter itu kita menggunakan 1 sendok saja. Nah, itu kurang lebih sama selama-laman atau minimal 6 jam. Lalu proses berikutnya adalah perebusan. Ini proses terakhir. Setelah direndam, kita akan masuk proses perebusan. Perebusan nggak lama, kurang lebih ada 10 menit. Dari ketika air sudah mendidih, kita masukkan gel atau nata tadi, potongan tadi, kita tunggu sampai mendidih ulang. Itu kurang lebih hanya waktunya kurang lebih 10 menit. Baru kita angkat, kita tiriskan, lalu kita tuang hasil rebusan tersebut menggunakan air dingin supaya untuk menghentikan proses pematangan. Seperti itu. Lalu berikutnya bisa kita kreasikan menggunakan pemanis, mau gula batu, gula pasir, ataupun gula jawa, ataupun sirup, itu bisa sekali. Seperti itu prosesnya pembuatan. Jadi kalau proses pendistribusian sejauh ini saya memiliki 3 metode. Yang pertama adalah sales atau kurir saya mengirim ke lokasi-lokasi para reseller, agen distributor. Atau kita sistemnya ketemuan di tengah atau COD di tengah, itu titik tertengahnya di mana nanti kita akan ketemuan. Lalu terakhir adalah kita pengiriman secara langsung kepada agen-agen yang terletak di luar daerah, itu menggunakan ekspedisi. Biasanya kalau itu kargo, jadi kita menggunakan kargo dalam jumlah banyak. Jadi kalau di Jakarta, Surabaya, atau di Bandung contohnya itu menggunakan ekspedisi kargo. Untuk tingkat kesulitan tersendiri ya, saya mulai dari budaya dulu ya, budaya lidah buaya. Jadi aloe vera ini kan tanaman muasalnya dari Afrika sana. Tanaman gurun istilahnya, mirip kaktus. Jadi mereka menghendaki tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang kering, medianya itu ya poros, ada pasirnya, batu dan sebagainya seperti itu. Nah, namun kalau ketika kita membudidayakannya di lahan tropis seperti Gunung Kidul, itu yang ketika musim penghujan juga curah hujan cukup tinggi, musim kemarau juga airnya hampir nggak ada. Karena aloe vera ini walaupun dia tahan terhadap panas, dia juga memerlukan air untuk penyiraman untuk mereka konsumsi. Kendalanya adalah ketika musim penghujan itu rata-rata aloe vera ini kalau tidak tepat cara penanganan medianya, jadi kalau di tanah itu minimal dia dibikin gulan-gulanan 1 meter lebarnya, itu untuk mengantisipasi supaya ketika hujan intensitasnya terlalu tinggi dia tidak terendam air.
Atau jika tidak menggunakan gulan-gulan atau gundukan, bisa kita akali dengan cara membuat parit selokan itu yang agak dalam di sekitar lahan. Tujuannya supaya ketika hujan air tidak menggenang. Nah, itu adalah solusi-solusi sebelum kita melakukan budidaya aloe vera. Itu juga menjadi sebuah kendala pada awalnya, karena ketika musim penghujan aloe vera banyak yang busuk karena banyak terkena terendam oleh air. Nah, kebalikannya ketika musim kemarau kita agak kesulitan air ya, karena air di sini itu kan kebanyakan air dari pamdus. Pamdus itu jadi ya kurang lebih seperti pam, air pam. Jadi kalau kita menyiram itu juga nanti biayanya semakin tinggi. Nah, hasil kita akali dengan cara bisa ditanam di pot. Kalau di pot itu perawatannya lebih mudah. Pertama, penyiramannya nggak terlalu banyak, jadi menyiram sedikit pun sudah bisa untuk memuaskan tanamannya. Atau juga kalau di lahan langsung itu bisa kita akali dengan cara dibikin cerukan di sekitaran titik tanam. Itu fungsinya adalah ketika kita menyiram, air tidak luber kemana-mana dan fokus ke titik itu saja. Nah, itu beberapa hambatan dan juga solusi ketika kita membudidayakan aloe vera. Nah, beralih ke hambatan produknya ya. Awal mula dulu seperti saya ceritakan tadi, lidah buaya ini dulu produk saya adalah produk yang tidak bisa bertahan lama. Jadi masa simpannya hanya 3 hari. Ketika saya titip di toko oleh-oleh itu banyak yang retur, banyak yang kembali karena sudah expired. Jadi sudah melembung, sudah berubah warna, berubah rasa. Nah, itu menjadi sebuah tantangan saya di awal-awal masa membuka usaha ini. Tapi alhamdulillah di tahun 2019 saya sudah bisa meningkatkan masa simpannya menjadi 3-4 bulan. Itu melalui pertama menerapkan higienitas yang tinggi, jadi sanitasi ruang produksinya diperhatikan, alat-alat yang digunakan juga semuanya stainless, karyawannya bekerja juga menggunakan perlengkapan yang memadai, tujuannya supaya meminimalisir pencemaran mikroba kepada produk yang dihasilkan. Lalu untuk terkait pemasaran, awal-awal dulu memang saya terkendala pemasaran karena saya masih door to door ya, masih mulut ke mulut, jadi masih belum bisa secara luas memasarkan ini. Itu juga menjadi kendala beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki solusi. Yang pertama adalah jaringan agen distributor, itu yang offline-nya. Jadi kita memiliki beberapa jaringan agen distributor di beberapa kota di Pulau Jawa, seperti Jakarta, ada Surabaya, Jawa Tengah. Itu hampir semua ada. Lalu online juga kita menggunakan marketplace, Shopee, dan juga Tokopedia, bisa dicari di Rasane Vera namanya. Atau di Instagram ada @rasanevera_Indonesia, itu katalog produk semua yang saya produksi ada di sana. Jadi kalau order bisa lewat sana, atau kalau lewat WA bisa di 085 77 98 00 154. Untuk harapan ke depannya, saya berharap beberapa tahun ke depan saya memiliki sebuah perusahaan besar terkait tentang pengolahan minuman lidah buaya, di mana perusahaan tersebut bisa banyak merekrut tenaga kerja asli daerah supaya tidak banyak anak-anak muda yang urbanisasi ke kota-kota besar. Dan juga dari budidayanya, saya harapannya ke depan Gunung Kidul menjadi pusat pembudidaya aloe vera terbesar di Pulau Jawa atau bahkan nasional, dengan harapan nanti banyak tumbuh para UKM-UKM baru pengolah lidah buaya. Jadi nanti bisa menjadi produk unggulan Gunung Kidul, bahkan DIY, bahkan nasional. Untuk teman-teman semuanya yang ingin memulai sebuah usaha, yang pertama adalah kita harus menentukan usaha apa yang kita pilih. Setelah kita menentukan usaha apa yang kita pilih, lalu kita mencari ilmunya dulu, karena setiap apapun kegiatan tanpa ilmu adalah nol. Dan kita nanti akan menemukan beberapa banyak sekali kendala ketika kita tidak melakukan survei dulu, kajian dulu, mempelajari dulu, seperti itu. Lalu berikutnya adalah keyakinan, karena ketika kita sudah memilih sebuah usaha, kita harus yakin bahwasanya usaha ini adalah usaha yang bisa membuat saya sukses di kemudian hari. Dan tujuannya kita adalah gimana kedepannya kita bisa membahagiakan orang-orang di sekitar melalui usaha yang kita miliki. Ingat satu hal, jangan mikir nanti gimana, tapi gimana nanti aja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.